Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih. Pagi hari ini kita bertemu kembali dalam ibadah Jumat Agung. Kita memperingati kematian Tuhan Yesus di kayu salib. Pengorbanannya yang begitu sempurna memberikan kita hidup yang kekal. Kita akan mentabiskan ibadah kita pagi hari ini. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita naikkan pujian, menjulang nyata atas bukit Kala. Salibmu Kristus tanda pengasihan, mengangkat hati yang remuk redam, membuat dosa yang terperikat di lubuk cinta. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus. Kebaktian memperingati kematian Tuhan Yesus, jadi kiranya dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, dan disertai oleh Roh Kudus, menyertai kita semua. Amin. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dengarkanlah nats pembimbing kita yang pagi ini diambil dari 1 Petrus pasal 2 ayat 24 yang berkata demikian, Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya
di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Jemaat sekalian, mari kita bersama dengan orang-orang percaya di seluruh muka bumi ini menyampaikan pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat terkasih, sebelum mendengarkan firman Tuhan pagi hari ini, mari kita satukan hati kita. Kita mau masuk lebih dalam lagi di hadirat Tuhan. Kita mau menyembah Tuhan kita. Tuhan yang telah mati di kayu salib untuk menebus segala dosa kita. Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita, sehingga kita beroleh hidup yang kekal. Mari Bapak Ibu, kita naikkan pujian. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Dia Yesus telah mati bagiku. Dia Tuhan selamatkan jiwaku. Bagi Dia pujianku tak dapat ku balas kasih-Nya. Dia angkatku jadi anak-Nya, beri damai di dalam hidupku. Bagi Dia sembahku, hanya Dia segalanya bagiku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa sebelum kita membaca dan memberitakan firman. Kita berdoa. Bapa, kami menaikkan syukur kepada Tuhan untuk hari ini, di mana kami memperingati kembali kematian Tuhan Yesus. Menjadi suatu memorial yang sangat dalam bagi kami, orang-orang beriman. Itu sebabnya Bapa, berkati kami dalam pembacaan dan pemberitaan ini. Urapi kami oleh kuat kuasa Allah dalam Roh Kudus, supaya Tuhan kami boleh menghayati bahkan memahami lebih dalam lagi apa artinya kematian Tuhan bagi kami sekalian. Kami mohon semua ini di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari Yohanes pasal 19. Yohanes 19 ayat 28 sampai dengan 30. Yohanes 19 ayat 28 sampai 30. Yang berkata demikian, sesudah itu karena Yesus tahu bahwa segala sesuatu telah selesai, berkatalah ia, supaya genaplah yang ada tertulis dalam kitab suci, aku haus. Di situ ada suatu bekas penuh anggur asam, maka mereka mencucukkan bunga karang yang telah dicelupkan ke dalam anggur asam itu pada sebatang hisap, lalu menunjukkannya ke mulut Yesus. Sesudah Yesus meminum anggur asam itu, berkatalah ia, sudah selesai. Lalu ia menundukkan kepalanya dan menyerahkan nyawanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, berkenan dengan memperingati kembali kematian Tuhan Yesus. Coba kita garis bawahi kalimat sudah selesai. Kalimat sudah selesai. Dalam tata bahasa Yunani dipakai kata bentuk tetelestai, bentuk aorist infinitif, yang berarti satu kali dikerjakan dan telah selesai dan berlaku untuk selama-lamanya. Nah, Yesus menyerahkan nyawanya, bukan diambil atau bukan dicabut nyawanya. Dia menyerahkan nyawanya. Ini pun dalam bentuk bahasa Yunani, istilah taredoken dalam bentuk kata aorist, artinya ia memberikan nyawanya. Menurut Rinecker, seorang ahli perjanjian baru, istilah kata ini menunjukkan bahwa Yesus memberikan nyawanya secara volunteer. Bukan dipaksa, bukan juga atas kemauan siapa. Tapi dia berikan ini secara volunteer, dengan sukarela. Timbul pertanyaan kita ialah, apa yang diselesaikan Yesus di atas kayu salib? Apa sih yang diselesaikan Yesus? Yang pertama, kita simak ialah bahwa berakhirnya permusuhan antara Allah dan manusia. Karena dosa maka manusia terpisah dari Allah, bahkan menjadi seterunya Allah. Dalam Yesaya 59 ayat 1 dan ayat 2, bukan karena tangan Tuhan kurang panjang untuk menyelamatkan manusia, tetapi karena dosa memisahkan manusia dengan Allah, maka Allah tidak dapat menyelamatkan mereka. Ini semua karena dosa. Yesus mengerjakan perdamaian antara Allah Bapa dengan manusia. Yesus melakukan upaya pendamaian.
Ini yang diselesaikannya di atas kayu salib. Paulus berkata di dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Allah memperdamaikannya. Dalam perdamaian Yesus berjalan dalam siksaan dan penderitaan itu. Seorang penulis khususnya tentang penderitaan Yesus, dia katakan, Yesus sebenarnya sudah banyak kehilangan darahnya. Karena sejak dari Pilatus, rumah Pilatus, sampai ke Bukit Golgota, ia terus dipukuli, ia terus dipecut. Dan dalam peraturan Romawi, pecut itu mengandung 30 paku kail. Bukan paku biasa. Paku kail yang bengkok itu 30 paku. Bayangkan kalau satu kali pukul, 30 paku masuk di dalam dagingnya. Kalau dipukul 3 kali, berarti 30 kali. Kali 3, 90 paku masuk ke dagingnya. Itu sebabnya seorang penulis menulis tentang kesengsaraan Yesus. Dia katakan, bukankah dalam perjalanan Yesus di Via Dolorosa, sepanjang jalan itu dia kehilangan daging dan darahnya mengalir. Jadi Yesus mati itu bukan karena ia dipaku saja, tetapi karena darahnya sudah habis. Saudara bisa bayangkan ketika dicucuk, lambungnya itu hanya air yang keluar. Karena sudah tidak ada darah lagi. Nah saudara, darah ini dipertaruhkan untuk mendamaikan kita dengan Bapa kita di sorga. Karena kita selama ini telah jatuh ke dalam dosa dan menjadi seteru Allah. Tidak ada orang pun yang tidak menjadi musuh Allah. Itu sebabnya Yesus mengerjakan ini supaya kita damai dengan Bapa, damai dengan Allah. Yang kedua saudara, apa yang diselesaikan oleh Yesus? Yesus melakukan penebusan terhadap manusia dari dosa. Manusia tidak mungkin bisa lari dari hukuman dan kutuk yang menimpa mereka karena dosa. Tapi Yesus menebus kita oleh kematiannya. Roma 3:24 mengatakan, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Salah seorang bapak gereja yang bernama Origenes, dia menulis dalam salah satu bukunya, yaitu yang berjudul Didache, artinya pengajaran. Dia katakan bahwa penebusan Yesus bayarkan itu kepada setan. Penebusan itu dibayar kepada setan terhadap manusia. Pada akhirnya setan tertipu. Statement tersebut tidak alkitabiah. Sebab yang pasti Yesus menebus manusia dari kutuk dan murka Allah, bukan dari setan. Dia menebus kita. Dan penebusannya itu ketika dia katakan sudah selesai. Dan memang penebusan itu sudah selesai. Sudah selesai. Dibayar dengan darahnya. Dan itu sudah selesai. Yang ketiga kita lihat apa yang diselesaikan oleh Yesus di atas kayu salib. Dengan kematian Yesus, ia mengalahkan iblis yang berkuasa atas maut. Penulis kitab Ibrani dalam Ibrani pasal 2:14 mengatakan bahwa karena anak-anak itu adalah anak-anak dari darah dan daging, maka ia juga menjadi sama dengan mereka dan mendapat bagian dalam keadaan mereka. Supaya oleh kematiannya ia memusnahkan, yaitu iblis yang berkuasa atas maut,
kita dapat berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Karena maut sudah dikalahkan. Yesus memang masuk ke maut, tidak mungkin dia langsung masuk ke maut. Karena maut itu hanya untuk manusia. Manusia yang akan mengalami maut. Dan iblis berkuasa di dalamnya. Makanya inkarnasinya menjadi manusia. Manusia ini yang masuk ke dalam maut. Kata orang Jawa, iblis kecelek. Mengapa? Dia pikir Yesus hancur total. Makanya ketika di atas kayu salib, kegelapan seluruh itu daerah gelap dan sangat gelap. Ini melambangkan dan menyatakan bahwa seluruh kekuatan dosa dan iblis itu dilimpahkan dan ditimpakan kepada dia di atas kayu salib itu. Semua dosa isi dunia ini ditimpakan kepada dia. Makanya dia berkata, Eloi, Eloi, lama sabachthani. Ada dua penafsiran, yang satu mengatakan Eloi artinya Allah. Yang satu mengatakan Bapa, Bapa. Karena itu bahasa Aramaik yang sulit untuk diterjemahkan. Bapa, Bapa, mengapa engkau meninggalkan aku? Dia merasa sendirian karena dosa memisahkan kita dari Bapa. Maka dia terpisah dari Bapanya. Kalimat dia adalah aku dan Bapa satu adanya. Tidak mungkin terpisahkan. Tapi dia rela menjadikan dirinya dosa. Supaya murka Bapa, murka Allah ditimpakan kepadanya. Bukan kepada kita lagi. Saudara, itu sebabnya kita harus yakin dan percaya. Bahwa kematian Yesus menghancurkan kuasa maut. Kuasa maut, yaitu iblis yang berkuasa atas maut dihancurkan. Kita dapat berkata, hai maut, di manakah sengatmu? Oleh karena itu sebagai orang percaya, kita sudah tidak lagi takut kepada maut yang selama ini menghantui kita terus. Tapi maut itu menjadi pintu gerbang yang indah untuk masuk ke dalam kekekalan. Bagi orang yang tidak percaya, maut tetap maut. Tapi bagi kita yang sudah yakin dan percaya menerima Yesus, karena dia sudah mengubah maut itu menjadi pintu gerbang yang indah untuk ada bersama-sama dengan dia, dimuliakan di dalam kekekalan. Yang keempat, saudara, kematian Yesus mengerjakan pengampunan dari Bapa. Umatnya mendapat pengampunan dan memiliki pengampunan dari Bapa di surga. Oleh karena itu dia berkata, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa-apa. Bapa, ampunilah mereka. Begitu Yesus memberikan nyawanya, dia masih sempat mengucapkan, Bapa, ampuni mereka. Biarlah mereka mengalami pengampunan-Mu, Bapa. Itu sesuatu doa yang luar biasa. Doa syafaatnya dinaikkan untuk kita orang berdosa ini. Sehingga kita dapat berkata seperti Paulus, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Yesus telah menyelesaikan bagi kita kutuk dosa dan maut. Sehingga kita dapat berkata seperti pemazmur. Di dalam Mazmur 138 ayat 8. Tuhan sudah menyelesaikannya bagiku. Tuhan sudah menyelesaikannya bagiku. Percayalah bahwa semua ini sudah selesai. Oleh karena itu, marilah kita membawa kematiannya di dalam tubuh kita ini. Mari kita share kematian ini kepada mereka yang belum yakin tentang makna kematian Yesus bagi kehidupan mereka. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat firman-Mu Tuhan, yang menjelaskan kepada kami mengapa Yesus harus mati. Dan kematian ini adalah kematian kemuliaan. Bukan kematian seperti manusia yang kena kutuk dan kena murka Allah.
Tapi kematian ini adalah sukarela Yesus yang dipersembahkan kepada Bapa, supaya kami semua tidak lagi kena kutuk dan hukuman kekal. Tapi oleh kematian Yesus, kami telah dipindahkan dari maut kepada hidup, dipindahkan dari tuntutan neraka kepada surgawi. Itulah janjimu Tuhan, dan itulah yang Engkau kerjakan. Itulah yang Engkau selesaikan buat kami. Terpujilah Engkau Bapa. Hormat kemuliaan hanya bagimu Yesus Kristus, yang sudah memenangkan kami dari hukum dosa dan maut. Sehingga kami boleh berkata, haleluya, haleluya, Engkau yang termulia. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Amin. Jemaat terkasih, saat ini kita akan memberikan persembahan kita. Persembahan dapat ditransfer ke rekening yang sudah diberikan kepada jemaat, atau kita bisa mengumpulkan di rumah kita masing-masing dan kita serahkan ke bendahara gereja. Mari sebelum memberikan persembahan kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan karena Engkau terus memberkati kami. Engkau memberkati pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Pagi hari ini Tuhan, kami belajar memberikan yang terbaik buat Engkau. Kami memberikan persembahan kami Tuhan. Berkati tangan-tangan yang sudah memberi. Berkati persembahan kami ini Tuhan, untuk pelayanan di tempat ini, untuk menolong para misionaris yang di ladang misi. Terima kasih Tuhan, layakkan, sucikan dan kuduskan persembahan kami ini. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kita naikkan pujian karena salib-Mu. Hanya Kau Tuhan di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darah-Mu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup melakukan mujizat-Mu di hidupku. Hanya Kau Tuhan
di hidupku. Kau berikan hidup yang baru. Darahmu menyucikan, pulihkan hatiku. Ku nyatakan Kaulah segalanya. Engkaulah sumber pengharapan. Kuasa-Mu sanggup menyembuhkan. Jiwaku pun berserah hanya kepadamu. Yesus, Kaulah segalanya. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu. Karena salib-Mu ku hidup. Karena salib-Mu ku menang. Engkau yang berkuasa, sanggup untuk melakukan mujizat-Mu di hidupku. Jemaat terkasih, pagi hari ini kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya akan memimpin dalam doa syafaat pagi ini. Mari kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, untuk pemeliharaan Tuhan bagi tiap-tiap kami, bagi tiap jemaat di tempat ini. Kami mengucap syukur Tuhan, pagi hari ini kami ada, itu juga karena anugerah Tuhan, karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami juga mengucap syukur, Tuhan juga menolong kami dalam pelayanan gereja di tempat ini Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga mengucap syukur untuk pemerintahan kami, untuk para medis, dokter, dan juga perawat yang saat ini Tuhan, Engkau yang menolong ya Bapa, sehingga dapat menangani kasus virus COVID-19 ini Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu ada bagi kami, apapun keadaan kami Tuhan. Saat kami sedih, saat kami senang, saat kami sehat, walaupun saat kami sakit, Engkau terus ada Tuhan. Tidak pernah sedetik pun Engkau meninggalkan kami Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Pagi hari ini ya Bapa, kami berdoa Tuhan untuk pergumulan masing-masing keluarga di tempat ini. Tuhan, kami mau menyerahkan pekerjaan kami, usaha kami, anak-anak kami dalam tangan kasih-Mu. Tuhan, biarlah Engkau terus memberkati pekerjaan kami, usaha kami Tuhan. Sehingga ya Bapa, semua dapat menjadi berkat bagi banyak orang. Kami juga berdoa bagi anak-anak kami Tuhan. Sehingga anak-anak kami ini Engkau berkati, bertumbuh menjadi murid-murid Tuhan Yesus yang setia dan taat Tuhan. Terima kasih, beri hikmat buat kami orang-orang tua dapat mendidik anak-anak kami ini Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, Engkau terlebih tahu Tuhan apa yang menjadi pergumulan setiap jemaat di tempat ini Tuhan. Bagi yang sakit kiranya Engkau pulihkan Tuhan. Bagi yang berbeban berat biarlah Engkau yang memberikan kelegaan bagi kami semua. Terima kasih Bapa di surga.
surga. Pagi hari ini kami juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang melayani di ladang misi. Tuhan, kami berdoa, ada yang di negara K, di negara I, di negara A, dimanapun mereka berada Tuhan. Kami tahu Tuhan, pelayanan mereka tidak mudah, jauh dari keluarga, berbeda negara, berbeda bahasa, berbeda iklim. Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan hamba-hambamu ini dalam pelayanannya. Apapun yang menjadi pergumulan mereka, Tuhan yang menolong, Tuhan yang menghibur mereka yang jauh di sana Tuhan. Kami berdoa ya Bapa, bersatu hati Tuhan, Engkau memberkati keluarga mereka, anak-anak mereka yang dalam pendidikan juga Engkau memberkati Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa Tuhan untuk pelayanan kami bagi suku yang terabaikan. Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menolong kami melakukan komitmen yang sudah kami ambil Tuhan. Karena kami tahu Tuhan Yesus, hati-Mu ada bagi setiap suku bangsa yang terabaikan. Untuk itu Tuhan, kami juga mau belajar mempunyai hati seperti hati-Mu ya Bapa. Tuhan tolong kami, Tuhan tolong komitmen kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di surga. Biarlah ya Bapa, pelayanan kami ini Tuhan juga menggenapi Tuhan amanat agung yang sudah Engkau perintahkan kepada kami sebagai murid-murid Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa bagi kegiatan ibadah di tempat ini Tuhan. Tuhan Yesus, kami rindu gereja kami ini dipakai sebagai rumah doa bagi segala suku bangsa. Terima kasih Tuhan, kami berdoa walaupun saat ini kami tidak dapat beribadah bersama di tempat ini Tuhan. Tapi kami percaya hadirat Tuhan ada di tiap-tiap ibadah kami, di rumah kami masing-masing Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk ibadah online yang sudah berjalan sepanjang beberapa waktu ini, Tuhan yang menolong. Bagi tim media center, Tuhan beri hikmat, kekuatan, satu hati buat mereka agar mereka dapat menjalankan tugas pelayanan mereka. Engkau beri hikmat pada mereka Tuhan. Engkau juga berkati kesehatan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami ya Bapa. Kami berdoa Tuhan di tengah-tengah kasus virus COVID-19 ini Tuhan. Tidak hanya bangsa kami, tapi seluruh bangsa di dunia ini Tuhan mengalaminya. Kami berdoa Tuhan Yesus, kami berdoa bagi pemerintahan bangsa kami Tuhan. Dari mulai presiden sampai pemerintahan yang paling bawah. Engkau berkati kesehatan mereka Tuhan. Berikan hikmat buat mereka agar mereka dapat menemukan Tuhan, dapat bekerja sama Tuhan menangani kasus ini Tuhan. Begitu juga bagi kami rakyat Indonesia, kami dapat saling bersatu hati, bekerja sama Tuhan untuk bersama-sama sehingga kasus ini dapat kasus virus ini dapat segera selesai Tuhan Yesus. Kami berdoa Tuhan, virus ini tidak hanya ada di Indonesia, tapi di seluruh dunia Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk pemerintahan-pemerintahan bangsa lain juga. Tuhan yang menolong, memberikan hikmat buat mereka ya Bapa. Kami berdoa bagi orang-orang pasien COVID-19 ini juga. Tuhan yang menguatkan dan menghiburkan bagi mereka. Memberikan pengharapan bagi mereka Tuhan. Kami juga berdoa bagi para medis, dokter dan juga perawat yang saat ini Tuhan memberikan hidup mereka, mempertaruhkan nyawa mereka untuk merawat pasien COVID-19 ini. Terkadang mereka harus jauh dari keluarga mereka. Tapi Tuhan yang memberkati kesehatan mereka. Tuhan yang menghibur dan menguatkan mereka Tuhan. Tutup bungkus mereka dengan Roh Kudus-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu ini Tuhan hal yang tidak mudah ya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami tahu Tuhan, tidak ada yang dapat kami lakukan, hanya berserah kepadamu Tuhan. Kami mohon ampun untuk segala dosa yang telah kami lakukan. Dosa seluruh umat manusia yang mendukakan hati-Mu Tuhan Yesus. Ampuni kami itu Tuhan. Ampuni perkataan kami, perbuatan kami, pikiran kami maupun kehendak kami Tuhan. Sucikan, kuduskan, sehingga kami dapat datang layak di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Ini doa kami Tuhan yang jauh daripada sempurna Tuhan. Biarlah ya Engkau yang menyempurnakannya ya Bapa. Biarlah Engkau menjawab tepat pada waktu-Mu Tuhan dan sesuai dengan kehendak-Mu.
Ini doa kami Tuhan Yesus yang kami peralaskan di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara terkasih, pagi hari ini kita akan mengakhiri ibadah kita. Hari-hari ke depan kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Tapi satu hal yang kita percaya, Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, sehingga Ia rela mati di kayu salib, sehingga kita tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian atas semua kuasa. Semua kuasa, semua raja, atas semesta segala ciptaannya, atas semua hikmat dan jalan manusia, Kau telah ada sebelumnya. Atas kerajaan yang berkuasa, semua kejayaan di dalam dunia, atas semua harta kekayaan yang ada, Kau lebih dari segalanya. Disiksa dan disalibkan, bahkan mati, selamatkan hidupku. Betapa Kau mengasihiku, lebih dari segalanya. Above all powers, above all kings, above all nature and all created kings, above all wisdom and all the ways of man. You were here before the world began. Above all kingdoms, above all thrones, above all wonders the world has ever known, above all wealth and treasures of the earth, there's no way to measure what crucified, left behind a stone, you live to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and thought of me above all.
cross, you took the fall, and thought of me above all. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan menjaga keluar masukmu. Tuhan melindungi dan memberkati engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Jemaat, marilah mengambil waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mulai. Amin. Selamat merayakan Jumat Agung bersama dengan keluarga. Tuhan Yesus memberkati. Amin.